Ada orang-orang yang percaya bahwa uang dapat membeli segalanya, bahkan harga diri seseorang. Dalam sebuah pesta mewah milik seorang miliarder, seorang asisten kepala pengurus rumah tangga muda dipaksa duduk di depan sebuah piano grand hanya untuk dijadikan bahan ejekan kalangan elit. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa 5 menit kemudian seluruh aula akan terdiam tanpa kata. Sementara pria paling angkuh di ruangan itu justru harus menundukkan kepala di hadapan perempuan yang selama ini ia pandang rendah. Rahasia apa yang tersembunyi di balik seragam sederhana itu? Dan mengapa hanya sebuah alunan musik mampu mengubah nasib setiap orang yang hadir malam itu? Inilah kisahnya. Pagi yang sejuk pada awal musim hujan di Jakarta menyelimuti kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Cahaya matahari menembus deretan pohon angsana, memantul di permukaan danau buatan yang tenang serta barisan villa mewah yang berdiri anggun di balik pagar berhias bunga bugenvil. Suasana damai itu hanya bertahan hingga gerbang megah Villa Kusuma Wardana, tempat sejak pagi hari sudah dipenuhi kendaraan pengangkut bunga, para pekerja yang menata meja dan kursi, serta percakapan tergesa-gesa untuk mempersiapkan pesta ulang tahun ke-75 Ratih Kusuma Wardani. Di aula utama yang luas, Kirana Ayu Prameswari berjalan perlahan dari satu sudut ke sudut lain sambil memegang sebuah tablet. Ia mengenakan seragam berwarna krem yang rapi, rambut panjangnya disanggul sederhana, wajahnya nyaris tanpa riasan tetapi memancarkan ketenangan. Setiap kali seorang karyawan mengajukan pertanyaan, ia selalu menjawab dengan lembut dan jelas sebelum kembali memeriksa vas bunga, taplak meja, serta susunan kursi tamu. Tak seorang pun perlu diingatkan 2 kali karena semua telah ia atur dengan cermat sejak awal. Anggrek bulan putih di taman masih kurang 2 vas, tolong segera bawa ke sana, ujar Kirana sambil tersenyum kepada Saskia Nurhaliza, lalu membungkuk merapikan sudut taplak meja yang tersibak angin. Di sampingnya, Dion Pranatama, manajer perusahaan penyelenggara acara, mengangguk penuh kekaguman. Selama bertahun-tahun menangani berbagai acara besar, belum pernah ia bertemu perempuan muda yang seteliti dan setenang itu. Dari ujung koridor, Hendra Wibisana, kepala pengurus rumah tangga villa yang telah berusia lebih dari 60 tahun, berjalan mendekat dengan langkah tenang. Tubuhnya masih tegap, rambutnya yang memutih tersisir rapi, sementara tatapan matanya yang hangat selalu membuat para karyawan merasa nyaman. Ia memandang sekeliling sesaat sebelum berhenti di depan Kirana. "Apakah semuanya sudah siap?" tanyanya pelan. Kirana mengangguk hormat. "Sudah hampir selesai, Pak. Tinggal memeriksa kembali menu hidangan dan daftar tamu. Sekitar 1 jam lagi semuanya akan siap." Hendra tersenyum puas. Selama 3 tahun bekerja bersama, ia belum pernah melihat Kirana meninggikan suara kepada siapapun. Betapapun sibuknya, ia selalu berbicara dengan lembut dan menghormati setiap orang, mulai dari tukang kebun, satpam hingga koki. Tidak banyak yang tahu bahwa setelah pekerjaannya selesai, ia akan kembali ke pavilion karyawan di belakang Villa Kusuma Wardana, tempat ia tinggal hanya bersama putrinya dalam rumah sederhana yang berisi beberapa perabot seadanya dan sebuah piano uprik tua yang warnanya telah memudar dimakan usia. Setiap malam setelah bekerja, Kirana selalu duduk memainkan piano itu. Sementara putrinya, Nadine Aulia Prameswari, meletakkan kedua telapak tangannya di badan piano, memejamkan mata, lalu merasakan getaran halus yang merambat melalui kayunya. Bagi seorang anak tunarungu, itulah satu-satunya cara untuk mendengarkan ibunya bercerita tanpa kata-kata. Pagi itu, sebelum berangkat ke villa, Nadine memeluk leher ibunya dan bertanya dengan suara polos, "Ibu, nanti malam pulang lebih cepat, ya?" Kirana mengusap rambut putrinya sambil tersenyum hangat. "Kalau pekerjaannya selesai lebih awal, ibu akan memainkan piano untukmu." Mendengar janji itu, Nadine langsung mengangguk penuh semangat. Matanya berbinar seolah janji sederhana itu sudah cukup membuat seluruh harinya dipenuhi kebahagiaan. Menjelang tengah hari, Ratih Kusuma Wardani turun dari lantai 2. Meskipun telah berusia 75 tahun, ia masih memancarkan wibawa seorang perempuan yang matang dan berkelas. Ia mengenakan kebaya kutu baru berwarna hijau zamrud yang dipadukan dengan kain batik tulis bermotif parang halus,
sementara rambutnya yang memutih disanggul rapi di belakang kepala. Meskipun telah berusia 75 tahun, Ratih Kusumawardhani tetap mempertahankan pembawaan anggun dan berwibawa sebagai seorang perempuan yang telah melewati banyak pengalaman hidup. Ia mengenakan kebaya kutu baru berwarna hijau zamrud dengan sulaman motif kaung yang halus, sementara rambut putihnya disanggul rapi di belakang kepala. Ketika melihat Kirana Ayu Prameswari sedang memeriksa kembali daftar petugas pelayanan, ia memanggil dengan lembut, "Beristirahatlah sebentar, Nak." Kirana segera mendekat lalu menjawab dengan sopan, "Baik, Bu. Apakah masih ada sesuatu yang perlu saya kerjakan?" Ratih menatapnya cukup lama sebelum tersenyum. "Tidak. Ibu hanya ingin mengingatkan bahwa hari ini kamu sudah bekerja sangat keras. Saat pesta dimulai, beristirahatlah sebentar kalau merasa lelah." Kirana sedikit terkejut. Pemilik villa itu tidak pernah memperlakukannya seperti pekerja biasa. Dalam setiap ucapan dan tatapannya selalu tersimpan penghargaan yang sulit dijelaskan. Kirana hanya menundukkan kepala pelan. "Saya baik-baik saja, Bu." Ratih tanpa hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Tanpa sadar, pandangannya beralih ke sudut aula utama, tempat sebuah piano grand hitam mengilap sedang dibersihkan dengan sangat hati-hati. Ia mengembuskan napas panjang yang nyaris tak terdengar, sebuah keluhan lirih yang hanya ia sendiri pahami. Beberapa menit kemudian, Kirana melewati piano itu untuk memeriksa susunan bunga segar. Langkahnya mendadak melambat. Tatapannya berhenti pada deretan tuts hitam dan putih selama beberapa detik, sementara tangan yang menggenggam map dokumen perlahan mengencang. Seakan sesuatu dari masa lalu diam-diam kembali menyerbu ingatannya. Latihan panjang hingga larut malam, suara hangat ayahnya, tepuk tangan di dalam gedung pertunjukan yang luas, semuanya muncul sekilas lalu menghilang dengan cepat. Kirana menarik napas dalam-dalam, segera memalingkan wajah seolah benda di hadapannya hanyalah perabot biasa. Ia kemudian melanjutkan langkah menuju dapur, meminta koki memeriksa kembali hidangan penutup, lalu mengingatkan para karyawan untuk menyesuaikan pencahayaan di area taman. Tak seorang pun di dalam villa menyadari momen singkat itu, kecuali Ratih yang berdiri diam di anak tangga. Ia memandang punggung perempuan muda tersebut dengan perasaan iba yang semakin dalam. 3 tahun sebelumnya, saat Kirana pertama kali datang melamar pekerjaan, Ratih langsung mengenali perempuan di hadapannya sebagai pianis jenius yang dahulu dibicarakan dengan penuh kebanggaan oleh kalangan musik. Namun, ia tidak pernah bertanya mengapa Kirana menghilang dari panggung. Ada luka tertentu yang sebaiknya tidak disentuh sebelum pemiliknya siap untuk menceritakannya. Pada awal sore, mobil-mobil mewah mulai memasuki halaman Villa Kusumawardhana satu demi satu. Para tamu mengenakan busana resmi dan turun sambil saling menyapa dengan hangat. Suasana dengan cepat menjadi ramai oleh percakapan, tawa, serta bunyi gelas yang saling beradu. Para pramusaji terus bergerak dari aula utama menuju taman, sedangkan Kirana tetap mengawasi semuanya dalam diam untuk memastikan pesta berlangsung tanpa hambatan. Sebuah sedan mewah hitam kemudian berhenti perlahan di depan tangga utama. Pintu mobil terbuka dan Arga Mahendra Kusumawardhana turun dengan setelan jas mahal yang dibuat khusus. Disusul Kalista Putri Adiningsih dalam gaun malam mewah dengan detail batik kontemporer dan senyum penuh percaya diri. Baru beberapa langkah memasuki halaman, Kalista langsung mengernyit karena melihat sebuah vas bunga yang menurutnya tidak diletakkan pada posisi yang tepat. Sementara itu, Arga hanya melirik sekilas kepada para karyawan sebelum berkata dengan nada dingin, "Hari ini jangan sampai ada kesalahan apapun." Kirana menundukkan kepala dengan tenang sebagai bentuk salam, seperti yang selalu ia lakukan. Arga nyaris tidak memperhatikannya. Sedangkan Kalista membiarkan pandangannya berhenti selama beberapa detik pada seragam sederhana perempuan muda itu, lalu tersenyum tipis dengan ekspresi menilai dan penuh keangkuhan. Di kejauhan, piano grand tersebut masih berdiri diam di tengah aula, memantulkan cahaya lampu kristal yang berkilauan. Tak seorang pun mengetahui bahwa hanya beberapa jam lagi, piano itulah yang akan menjadi pusat perhatian pesta dan mengubah kehidupan semua orang yang hadir di Villa Kusumawardhana.
Pesta ulang tahun ke-75 Ratih Kusumawardhani akhirnya resmi dimulai ketika cahaya matahari sore terakhir menembus jendela-jendela kaca besar villa tersebut. Aula utama tampak gemerlap di bawah cahaya lampu kristal. Sementara alunan musik instrumental yang lembut berpadu dengan percakapan riang para tamu, menciptakan suasana yang mewah tetapi tetap hangat. Lebih dari 30 tamu yang terdiri atas pengusaha, dosen universitas, seniman, dan sahabat lama Ratih Kusumawardhani bergantian mengangkat gelas untuk menyampaikan ucapan selamat. Semua orang memberikan doa dan harapan terbaik kepadanya pada hari istimewa tersebut. Kirana Ayu Prameswari tetap bergerak diam-diam dari satu area ke area lain seperti bayangan yang sudah akrab bagi semua orang. Ia memeriksa setiap nampan makanan sebelum dibawa keluar, mengingatkan para pramusaji agar menambahkan teh hangat untuk tamu-tamu lanjut usia. Lalu segera beralih ke area taman untuk menyesuaikan jadwal pelayanan. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya, sama sekali tidak terbawa oleh kemeriahan di sekelilingnya. Hanya Hendra Wibisana yang beberapa kali mengawasinya karena ia memahami bahwa pesta dengan banyak tamu selalu dapat memunculkan situasi yang tidak terduga. Ratih menyambut setiap sahabat lamanya dengan senyum ramah. Ketika melihat Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho dan Maestro Rendra Pradipta masuk bersama, ia segera menghampiri dan menjabat tangan mereka dengan gembira. Ketiganya telah saling mengenal selama bertahun-tahun melalui berbagai kegiatan seni dan pendidikan sehingga percakapan mereka dengan cepat terasa akrab. Sementara itu, Arga Mahendra Kusumawardhana dan Kalista Putri Adiningsih terus berpindah dari satu kelompok tamu ke kelompok lain, berusaha menunjukkan peran mereka sebagai tuan rumah melalui senyum-senyum sopan. Setelah jamuan ringan selesai, para tamu perlahan berkumpul di aula utama. Seorang tamu lanjut usia memandang piano grand yang berada di dekat jendela, lalu tersenyum dan berkata, "Sudah lama sekali saya tidak melihat piano Steinway Sound seindah ini. Ratih, dahulu Anda adalah pemain piano terbaik di antara kita. Pada hari ulang tahun yang istimewa seperti ini, apakah Anda tidak ingin memainkan satu lagu?" Usulan itu segera disambut antusias oleh banyak orang. Beberapa tamu tertawa ceria dan bertepuk tangan untuk menyemangatinya. Ratih mengangkat tangan pelan sebagai tanda menolak, sementara senyumnya tetap lembut. "Saya sudah tua. Puluhan tahun saya tidak lagi berlatih. Kalau sekarang duduk di depan piano, saya justru takut merusak kenangan indah yang kita miliki." Arga, yang berdiri di samping ibunya, langsung tertawa. "Ibu selalu terlalu rendah hati. Sayang sekali kalau ibu tidak bermain." Ia memandang ke sekeliling ruangan seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu mengangkat bahu. "Bagaimana kalau kita mencari orang lain untuk menghibur para tamu?" Kalista, yang sedang menyesap jus buah, tiba-tiba tertawa kecil. Pandangannya menyapu para pramusaji sebelum berhenti pada Kirana, yang saat itu sedang membungkuk untuk merapikan sebuah nampan kue. Sudut bibirnya terangkat dengan maksud tersembunyi. "Aku punya ide." Arga menoleh kepadanya. "Ide apa?" Kalista mendekat dan membisikkan beberapa kalimat ke telinganya. Hanya beberapa detik kemudian, senyum di wajah Arga semakin lebar. Ia mengangguk dengan penuh minat, lalu kembali menghadap para tamu. "Menurut saya, hari ini adalah ulang tahun ibu saya. Bukan hanya para tamu, tetapi semua orang yang bekerja di rumah ini juga seharusnya ikut memberikan sedikit hiburan." Beberapa tamu tersenyum sopan, tetapi sebagian lainnya mulai menyadari bahwa pandangan Arga tertuju kepada para karyawan. Kalista berbicara lebih dahulu dengan suara manis yang dipenuhi perhitungan. "Benar. Orang-orang yang bekerja di rumah ini juga merupakan bagian dari pesta. Siapa tahu ada di antara mereka yang dapat bermain piano?" Suasana mendadak sedikit menegang. Beberapa tamu saling bertukar pandang. Ucapannya sekilas terdengar ramah, tetapi semua orang dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba Arga memanggil dengan suara keras, "Kirana Ayu Prameswari." Panggilan itu menggema di seluruh aula dan membuat semua mata serentak tertuju kepada perempuan muda tersebut. Kirana meletakkan nampan yang dibawanya,
kemudian berjalan mendekat dan menundukkan kepala dengan sopan. "Ya, Pak Arga. Anda memanggil saya?" Arga menyilangkan kedua tangan di depan dada dan tersenyum seolah sedang memberikan kehormatan besar. "Kamu tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun ibu saya, bukan?" "Ya, Pak." "Kalau begitu, kamu juga sebaiknya ikut memeriahkan suasana," kata Arga Mahendra Kusumawardana. Kirana Ayu Prameswari sedikit mengangkat pandangan ke arahnya, tetapi suaranya tetap tenang. "Apa ada hal lain yang perlu saya siapkan, Pak?" Tawa kecil Kalista Putri Adiningsih terdengar di tengah ruangan. "Bukan menyiapkan sesuatu. Maksud Arga adalah kamu memainkan satu lagu dengan piano untuk didengarkan semua orang." Seluruh aula langsung terdiam. Kirana sempat terpaku, tetapi hanya sesaat. Ia menoleh ke arah piano grand, lalu kembali memandang Arga. "Maaf, Pak. Saya rasa saya bukan orang yang tepat." Arga tertawa. "Apa yang membuatmu merasa tidak tepat?" "Saya tidak meminta kamu menggelar konser. Tekan saja beberapa tuts untuk menghibur kami." Sejumlah tamu mulai merasa tidak nyaman. Ada yang hendak mengalihkan pembicaraan, tetapi akhirnya ragu untuk bersuara. Kalista melanjutkan dengan nada ringan, "Jangan terlalu tegang. Kami tidak akan memberi nilai. Kalau kamu hanya tahu beberapa lagu anak-anak atau lagu daerah Indonesia, itu juga akan menyenangkan." Ucapannya memancing beberapa tawa kaku, bukan karena siapapun menganggapnya lucu, melainkan karena mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Hendra Wibisana merapatkan kedua tangannya di belakang punggung. Ia melangkah sedikit ke depan seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi Ratih Kusumawardani lebih dahulu bersuara. "Arga." Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat ruangan kembali sunyi. "Ibu rasa sebaiknya hentikan." Arga masih mempertahankan senyumnya. "Saya hanya ingin suasananya lebih meriah, Bu. Tidak semua orang senang dijadikan pusat perhatian di depan banyak orang." Kalista tersenyum. "Ibu Ratih tidak perlu khawatir. Kalau Kirana memang tidak bisa bermain piano, tidak akan ada yang menertawakannya." Begitu kalimat itu selesai, bahkan beberapa tamu lanjut usia ikut mengerutkan kening. Mereka memahami bahwa tujuan sebenarnya dari perempuan muda itu sama sekali bukan untuk menciptakan kegembiraan. Kirana tetap berdiri diam. Ia tidak memandang Kalista, juga tidak menatap Arga. Pandangannya hanya tertuju ke lantai, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ratih hendak melangkah mendekat, tetapi Kirana berbicara dengan lembut. "Kalau memang itu yang Bapak dan Ibu inginkan," ia berhenti selama beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Saya akan mencoba." Hendra menoleh kepadanya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Pada saat itu, ia menganggukkan kepala dengan sangat pelan, sebuah anggukan kecil yang menyimpan kepercayaan dan dukungan. Kirana membalasnya dengan tatapan tenang. Ia membungkuk untuk meletakkan nampan perak di atas meja pelayanan terdekat, merapikan lipatan seragamnya dengan hati-hati, lalu berjalan perlahan menuju piano grand. Bunyi sepatunya terdengar teratur di atas lantai marmer. Aula yang luas mendadak begitu sunyi hingga setiap langkahnya terdengar jelas. Arga menyilangkan tangan di depan dada dengan senyum penuh kepuasan. Kalista berdiri di sampingnya, matanya memancarkan antusiasme seolah ia akan segera menyaksikan sebuah hiburan yang menarik. Namun, ketika jaraknya tinggal beberapa langkah dari piano, Kirana tiba-tiba berhenti. Matanya menatap deretan tuts hitam dan putih yang menyimpan begitu banyak kenangan yang selama ini ia kira telah terkubur untuk selamanya. Tangan di sisi tubuhnya sempat bergetar selama sepersekian detik, lalu kembali tenang. Tidak seorang pun mengetahui bahwa tepat ketika perempuan muda itu mengulurkan tangan dan menyentuh sisi piano, kehidupan semua orang yang berada di Villa Kusumawardana mulai bergerak menuju arah yang sama sekali berbeda. Kirana berdiri diam di depan piano grand.
Jarak dari tempat ia meletakkan nampan perak hingga ke piano sebenarnya hanya sedikit lebih dari 10 meter. Tetapi setiap langkah tadi terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi yang berbicara di aula. Hanya terdengar dengung lembut pendingin ruangan dan bunyi sangat pelan sepatu yang menyentuh lantai marmer. Arga tetap menyilangkan tangan sambil menyandarkan tubuh ke sisi kursi dengan ekspresi terhibur. Di sampingnya, Kalista masih mempertahankan senyum miring, dan pandangannya tidak pernah beralih dari punggung perempuan muda tersebut. Bagi Arga Mahendra Kusumawardana dan Kalista Putri Adiningsih, semua ini hanyalah hiburan kecil untuk menyemarakan pesta. Mereka yakin hanya dalam beberapa menit seluruh tamu akan tertawa melihat seorang asisten kepala pengurus rumah tangga kebingungan di depan sebuah piano Grand Steinway Sons yang bernilai miliaran rupiah. Kirana Ayu Prameswari berhenti tepat di depan piano itu. Ia tidak langsung duduk, melainkan mengulurkan tangan dan mengusap perlahan permukaan mengilapnya seolah membersihkan debu yang tak kasat mata. Ujung jemarinya menyentuh kayu hitam yang begitu dikenalnya hingga dadanya mendadak terasa sesak. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah lagi menyentuh sebuah piano grand seperti ini. Dari kejauhan, Ratih Kusumawardani memperhatikan setiap gerakan Kirana tanpa berkedip. Tidak ada orang lain yang lebih memahami bahwa perempuan muda itu sedang berusaha membuka kembali sebuah pintu yang telah ia tutup rapat dengan tangannya sendiri sejak lama. Ia sempat ingin menghentikan semua ini, tetapi niat itu sirna ketika melihat ketenangan luar biasa di mata Kirana. Di sudut ruangan, Hendra Wibisana masih berdiri dengan kedua tangan saling menggenggam di depan tubuhnya. Saat Kirana menoleh sekilas ke arahnya, ia hanya memberikan anggukan kecil. Itu bukan anggukan yang mendorongnya untuk terus maju, melainkan isyarat diam bahwa apapun yang akan terjadi, ia tidak perlu menghadapinya seorang diri. Kirana menarik napas panjang, lalu perlahan menggeser bangku piano. Suara lembut kaki bangku yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar jelas di tengah keheningan. Ia duduk dengan tenang, meletakkan kedua kakinya pada posisi yang tepat, sementara punggungnya tegak secara alami, seolah tubuhnya masih mengingat setiap pelajaran yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Hanya dari cara duduk itu saja, beberapa tamu yang memiliki latar belakang musik langsung saling berpandangan. Maestro Rendra Pradipta sedikit mengernyit, lalu membungkuk ke arah Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho dan berbisik pelan. Apakah Anda memperhatikan cara dia duduk? Profesor Dr. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya memusatkan perhatian pada kedua tangan Kirana yang masih bertumpu tenang di atas lututnya, sementara sorot matanya berubah semakin serius. Arga sama sekali belum menyadari keanehan itu. Ia tertawa ringan lalu berkata dengan suara keras, "Jangan terlalu tegang. Mainkan saja sesukamu. Kalau salah pun tidak akan ada yang menyalahkanmu." Beberapa orang tertawa dengan terpaksa, tetapi sebagian besar tamu tetap diam. Mereka mulai merasa bahwa lelucon ini telah melewati batas kepantasan. Kirana tidak memberikan jawaban apapun. Ia hanya memejamkan mata dengan kedua tangan yang masih diam di atas lututnya. Dalam keheningan itu, kenangan yang selama ini terkubur perlahan kembali muncul. Sebuah ruang latihan yang dipenuhi cahaya matahari. Sosok ayahnya yang sabar berdiri di belakang sambil membetulkan setiap gerakan kecilnya. Bunyi metronom yang berdetak teratur setiap pagi. Dan suara hangat sang ayah yang selalu berkata, "Kalau ingin menyentuh hati orang lain, pertama-tama kamu harus benar-benar mendengarkan suara hatimu sendiri." Sudut bibir Kirana sedikit bergetar. Ia membuka mata, menarik napas sekali lagi, lalu perlahan mengangkat kedua tangannya. Gerakannya begitu lembut seakan sedang mengangkat benda yang sangat rapuh. Ujung-ujung jarinya melayang beberapa detik di atas tuts hitam dan putih. Keheningan kini menjadi begitu mutlak hingga para pramusaji tanpa sadar ikut menghentikan langkah mereka. Bahkan suara gelas kaca yang diletakkan di atas nampan pun ditahan sehalus mungkin agar tidak mengganggu suasana. Semua mata tertuju kepada perempuan muda berseragam sederhana yang duduk di depan piano itu. Kalista menyunggingkan senyum tipis. Sepertinya dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Arga tersenyum sinis.
Tidak apa-apa kalau harus menunggu sedikit lebih lama. Tepat setelah kalimat itu berakhir, Kirana akhirnya meletakkan kedua tangannya di atas tuts piano. Namun, bukan bunyi musik yang langsung terdengar, melainkan posisi kedua tangannya yang begitu sempurna hingga membuat Profesor Dr. Bima Satrionugroho tanpa sadar langsung meluruskan punggungnya. Tatapannya terpaku pada jarak antar sela jari, lengkungan pergelangan tangan, serta keseimbangan posisi duduk di depan papan tuts. Itu bukanlah postur seseorang yang hanya mampu memainkan beberapa lagu sederhana, melainkan postur seorang pianis profesional yang ditempa melalui pendidikan dan latihan bertahun-tahun. Di sampingnya, Maestro Rendra Pradipta berbisik hampir tak terdengar, "Mustahil." Tepat pada saat itu, Kirana Ayu Prameswari sedikit menundukkan kepala. Jari kelingking tangan kirinya perlahan menekan satu tuts. Sebuah nada rendah yang jernih, bulat, dan hangat mengalun, menyebar ke seluruh aula bagaikan riak kecil di permukaan danau yang tenang. Suaranya tidak keras, tetapi begitu murni dan presisi hingga setiap bunyi lain yang masih tersisa di ruangan seolah lenyap dalam sekejap. Arga Mahendra Kusumawardana berhenti tersenyum. Kalista Putri Adiningsi berkedip, bergantian memandang piano dan Kirana, sementara senyum di bibirnya perlahan membeku. Kirana tetap tidak mengangkat kepala. Ia membiarkan keheningan itu bertahan selama satu tarikan napas sebelum tangan kanannya turun perlahan ke atas tuts. Nada kedua pun terdengar, berpadu dengan nada pertama membentuk sebuah akor yang hangat, halus, dan luar biasa indah. Hanya dua bunyi singkat itu saja sudah cukup membuat Profesor Dr. Bima Satrionugroho menggenggam erat sandaran kursinya. Ia menoleh kepada Maestro Rendra Pradipta dengan suara yang bergetar karena takjub. Perempuan ini bukan sekadar memainkan piano. Ia terdiam beberapa detik, tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun dari Kirana. Dia sedang menceritakan sebuah kisah. Tepat setelah kalimat itu selesai, jari-jari Kirana mulai bergerak. Jemarinya meluncur di atas tuts dengan kelembutan yang menakjubkan. Melodi pembuka sama sekali tidak berusaha memamerkan kemampuan atau menghadirkan gebrakan dramatis. Sebaliknya, alunan itu mengalir perlahan, sebening tetesan air yang jatuh ke permukaan danau yang tenang. Hanya dalam beberapa birama pertama, seluruh aula telah tenggelam dalam suasana yang sama sekali berbeda hingga banyak tamu lupa bahwa mereka masih memegang gelas di tangan. Arga tetap berdiri di tempatnya, tetapi senyum di wajahnya telah menghilang sepenuhnya. Ia semula menunggu sebuah permainan piano yang canggung agar dapat tertawa bersama para tamu, namun apa yang kini terdengar benar-benar melampaui segala bayangannya. Ia melirik ke arah Kalista, berharap menemukan dukungan dari perempuan itu, tetapi Kalista sendiri sedang terpaku menatap piano tanpa berkedip. Kirana tidak pernah mengangkat kepalanya. Bahunya tetap rileks, sementara kedua pergelangan tangannya bergerak lentur mengikuti setiap frasa musik, seolah-olah piano itu telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Setiap perpindahan dari register rendah menuju register tinggi berlangsung begitu halus dan presisi sehingga siapapun yang pernah mempelajari musik akan langsung memahami bahwa kemampuan seperti itu hanya mungkin lahir dari puluhan ribu jam latihan yang disiplin. Maestro Rendra Pradipta tanpa sadar melangkah lebih dekat. Ia tidak lagi memedulikan etika pesta maupun pandangan orang-orang di sekitarnya. Tatapannya terpaku pada setiap gerakan jari Kirana. Tidak mungkin salah, gumamnya lirih. Teknik legato seperti ini, pengendalian berat tangan seperti ini sama sekali bukan kemampuan seorang pemain amatir. Perlahan, Profesor Dr. Bima Satrionugroho ikut berdiri. Ia menyilangkan kedua tangan di depan dada, sementara sorot matanya semakin dalam. "Apakah Anda melihatnya?" bisiknya pelan. Dia bukan hanya memainkan setiap nada dengan tepat. Dia memahami setiap kalimat musik, setiap jeda, setiap tarikan emosi. Orang seperti ini pasti telah melewati pendidikan musik yang sangat serius. Di sisi lain aula, beberapa tamu yang semula hanya berniat menikmati hiburan ringan kini tanpa sadar melangkah mendekati piano. Tidak seorang pun saling berbicara, tetapi semuanya merasakan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa.
Bisikan-bisikan kecil yang sebelumnya terdengar di berbagai sudut ruangan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan penuh perhatian. Kalista menelan ludah pelan. Ia berusaha mempertahankan ekspresi tenang, tetapi jemarinya menggenggam gelas jus semakin erat. Pasti dia hanya pernah belajar beberapa tahun, bisiknya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada meyakinkan orang lain. Ia menoleh kepada Arga. Bisa bermain piano juga bukan hal yang istimewa. Arga tidak menjawab. Untuk pertama kalinya malam itu, ia mulai merasa gelisah ketika menyadari bahwa seluruh tamu kini memusatkan perhatian kepada Kirana, bukan lagi kepada keluarganya sebagai tuan rumah. Musik pun memasuki bagian yang lebih megah. Rangkaian akor yang kaya dan penuh tenaga mengalir tanpa putus, memadukan kekuatan dan kehalusan dalam keseimbangan yang sempurna hingga seluruh aula seolah dipenuhi oleh arus emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ratih Kusumawardhani perlahan memejamkan mata selama beberapa saat. Sudah sangat lama ia tidak pernah lagi mendengar permainan piano yang mampu menyentuh hati manusia sedalam ini. Tiba-tiba Kirana Ayu Prameswari mengubah alur permainan pianonya. Melodi yang sejak tadi mengalun perlahan berhenti, lalu digantikan oleh rangkaian nada yang sama sekali berbeda. Warna musik itu terasa begitu khas, tidak menyerupai satupun karya terkenal yang pernah dikenal oleh para tamu. Mata Maestro Rendra Pradipta langsung membelalak. Ia menoleh cepat ke arah Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho. "Apakah Anda mengenalinya?" bisiknya. Profesor Dr. Bima mengangguk sangat pelan. "Saya mengenalinya." Keduanya saling berpandangan dengan keterkejutan yang jelas terlihat. Ini adalah gaya komposisi Profesor Darmawan Surya Prameswara. Nama komponis legendaris yang telah lama wafat itu membuat beberapa tamu lanjut usia tersentak. Seorang perempuan berusia sekitar 70 tahun menutup mulutnya dengan tangan. "Mustahil. Saya pernah mendengar beliau tampil lebih dari 20 tahun yang lalu. Tetapi frasa musik ini benar-benar mengingatkan saya pada beliau." Kirana tetap memainkan piano seolah tidak mendengar percakapan di belakangnya. Kenangan tentang sang ayah seakan membimbing setiap gerakan jemarinya. Setiap nada yang lahir dari piano itu membawa kelembutan, penyesalan, dan harapan yang dahulu dititipkan ayahnya kepada putri kecilnya. Tak seorang pun menyadari bahwa di paviliun karyawan di belakang Villa Kusumawardhana, Nadine Aulia Prameswari yang sedang mewarnai gambar di meja kecil tiba-tiba berhenti. Ia meletakkan pensil warnanya, lalu berlari menuju piano uprik tua di sudut ruangan. Kedua telapak tangannya ditempelkan perlahan pada permukaan kayu piano, sementara matanya terpejam. Walaupun tidak dapat mendengar suara, ia merasakan getaran yang begitu akrab merambat melalui lantai dan udara. Senyum kecil pun merekah di wajahnya. Dengan lirih ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Ibu sedang bermain piano." Kembali ke aula utama, komposisi itu perlahan mendekati bagian penutup. Rangkaian akor terakhir terdengar megah namun lembut, kemudian menghilang perlahan ke dalam keheningan. Tidak seorang pun segera bertepuk tangan. Lebih dari 30 orang di ruangan itu tetap berdiri membeku, seolah-olah satu suara kecil saja mampu menghancurkan keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Kirana perlahan mengangkat kedua tangannya dari tuts piano. Ia duduk diam selama beberapa detik, menarik napas panjang, lalu berdiri dengan tenang. Wajahnya tetap setenang ketika ia pertama kali berjalan menuju piano, sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia baru saja membuat seluruh ruangan terdiam. Tepat pada saat itu, Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho melangkah beberapa langkah ke depan. Ia menatap Kirana cukup lama sebelum berbicara dengan suara berat namun jelas hingga terdengar oleh semua orang. "Nona," katanya sambil menahan gejolak emosinya. "Kalau saya tidak keliru, kita pernah bertemu di Institut Kesenian Jakarta." Seluruh aula langsung dipenuhi bisikan. Arga Mahendra Kusumawardhana dan Kalista Putri Adiningsi serempak menoleh ke arah Kirana dengan ekspresi tidak percaya. Sementara itu, Ratih Kusumawardhani perlahan memejamkan mata, seolah memahami bahwa rahasia yang telah ia simpan selama 3 tahun akhirnya tidak mungkin lagi disembunyikan.
Aula kembali sunyi setelah ucapan Profesor Dr. Bima. Lebih dari 30 pasang mata kini tertuju kepada Kirana yang masih berdiri di samping piano. Arga dan Kalista saling berpandangan dengan wajah bingung. Untuk pertama kalinya mereka merasa kehilangan kendali atas keadaan. Kirana menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan, "Profesor, sudah bertahun-tahun berlalu." Kalimat yang sangat singkat itu sudah cukup membuat Profesor Dr. Bima yakin bahwa dugaannya benar. Ia melangkah semakin dekat dengan mata yang dipenuhi kegembiraan sekaligus kepedihan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan murid yang telah lama hilang. "Benar-benar kamu?" ucapnya perlahan. "Selama bertahun-tahun saya mencarimu, tetapi tidak seorang pun mengetahui kemana kamu menghilang." Kirana hanya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana, Profesor." Suasana di dalam aula menjadi semakin berat. Para tamu yang sebelumnya hanya mengamati dari kejauhan kini mulai berbisik satu sama lain. Sebagian memandang Kirana dengan rasa takjub, sementara yang lain bergantian melihat Arga dan Kalista, seolah ingin bertanya mengapa seorang perempuan dengan kemampuan luar biasa seperti itu justru dijadikan bahan penghinaan di depan semua orang. Ratih Kusumawardhani perlahan melangkah mendekati Kirana Ayu Prameswari, lalu berdiri di sampingnya sebelum menghadap seluruh tamu. "Sepertinya sudah waktunya saya menjelaskan semuanya." Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat seluruh bisikan di aula langsung menghilang. Ia memandang Kirana sejenak, kemudian melanjutkan, 3 tahun yang lalu, perempuan ini datang mengetuk pintu Villa Kusumawardhana untuk mencari pekerjaan yang tetap. Sejak pertemuan pertama, saya langsung mengenalinya. Dia adalah Kirana Ayu Prameswari, pianis muda yang pernah mengharumkan nama Institut Kesenian Jakarta dengan bakatnya yang luar biasa. Beberapa tamu tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Seorang pria parubaya bertanya pelan, "Kalau ibu sudah mengetahuinya sejak awal, mengapa tidak pernah mengatakan apapun?" Ratih tersenyum sendu. "Karena Kirana sendiri yang memohon kepada saya. Dia tidak ingin seorang pun mengetahui masa lalunya. Yang dia inginkan hanyalah bekerja dengan tenang, membesarkan putrinya, dan menjalani kehidupan yang damai." Arga Mahendra Kusumawardhana menatap ibunya dengan wajah terpaku. "Ibu, jadi ibu sudah mengetahui semua ini sejak hari pertama? Mengapa ibu tidak pernah memberitahu saya?" Ratih menoleh kepadanya dengan tatapan tenang namun penuh ketegasan. "Pernahkah kamu bertanya kepada ibu siapa sebenarnya orang-orang yang bekerja di rumah ini? Atau di matamu, selama mereka mengenakan seragam, masa lalu mereka tidak lagi layak untuk diketahui?" Arga terdiam. Semua kata yang ingin diucapkannya seolah tertahan di tenggorokan. Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho kemudian berbicara dengan perlahan. "Kirana adalah mahasiswi terbaik yang pernah saya bimbing. Pada usia 16 tahun, dia meraih juara pertama kompetisi piano muda nasional Indonesia. 2 tahun kemudian, dia memperoleh beasiswa penuh untuk melanjutkan studi musik ke luar negeri. Saat itu kami semua yakin dia akan menjadi salah satu pianis terbesar yang dimiliki Indonesia." Maestro Rendra Pradipta menyambung dengan suara pelan, namun setelah itu dia menghilang begitu saja. Tidak ada lagi konser, tidak ada lagi kompetisi, dan tidak seorang pun mengetahui alasannya. Seluruh pandangan kembali tertuju kepada Kirana. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Ayah saya, Profesor Darmawan Surya Prameswara, meninggal dunia setelah menderita penyakit yang berat. Saat itu keluarga kami hampir kehilangan segalanya. Saya sedang mempersiapkan keberangkatan ke luar negeri, tetapi akhirnya memilih tetap tinggal untuk mengurus pemakaman beliau. Setelah Nadine Aulia Prameswari lahir, saya memutuskan bekerja agar putri saya dapat tumbuh dalam kehidupan yang layak dan tenang." Ia mengucapkannya dengan sangat tenang, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang di ruangan tersebut merasakan sesak di dada, jauh lebih menyentuh daripada air mata. Seorang tamu perempuan bertanya lirih, "Kalau begitu, mengapa Anda tidak pernah kembali ke panggung?"
Kirana tersenyum lembut. Ada kalanya sebuah impian harus disimpan untuk sementara demi sesuatu yang jauh lebih penting. Saya tidak pernah menyesali pilihan itu. Aula kembali tenggelam dalam keheningan. Tiba-tiba Ratih menoleh kepada putranya. Kali ini suaranya tetap tenang, tetapi ketegasannya terasa jauh lebih kuat. Arga, hari ini, di rumahmu sendiri, kamu telah menilai martabat seseorang hanya dari pekerjaannya. Yang membuat ibu paling sedih bukanlah karena kamu tidak mengetahui siapa Kirana, tetapi karena kamu bahkan tidak pernah merasa perlu untuk mengetahuinya. Arga langsung menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, ia tidak sanggup menatap mata ibunya sendiri. Ratih melanjutkan, ayahmu, Surya Kusumawardana, selalu mengajarkan bahwa orang kaya belum tentu menjadi orang yang paling mulia. Kemuliaan sejati ada pada mereka yang mampu menghormati sesama manusia. Hari ini, kamu telah melupakan ajaran itu. Tidak seorang pun bersuara. Bahkan para pramusaji yang berdiri di bagian belakang aula ikut terdiam mendengar teguran tersebut. Kalista Putri Adiningsih berusaha memaksakan senyum sebelum melangkah maju satu langkah. Bu, saya hanya ingin membuat suasana pesta menjadi lebih meriah. Ratih menatapnya lurus. Kalau kebahagiaanmu harus dibayar dengan melukai harga diri orang lain, itu bukan lagi kebahagiaan. Wajah Kalista langsung memerah. Ia perlahan mundur tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa tamu yang sebelumnya berbincang akrab dengannya pun tanpa sadar mulai menjaga jarak. Di hadapan semua orang yang masih terpaku, Ratih kembali menoleh kepada Kirana, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Atas nama keluarga saya meminta maaf kepadamu. Kirana terkejut. Ia segera melangkah maju dan dengan hormat menahan gerakan Ratih. Jangan lakukan itu, Bu. Saya benar-benar tidak pantas menerimanya. Namun Ratih hanya menggelengkan kepala dengan lembut. Kalau keluarga kami yang bersalah, maka keluarga kami pula yang harus mengakuinya. Kirana Ayu Prameswari menatap perempuan yang lebih tua di hadapannya. Matanya sedikit memerah, lalu ia tersenyum lembut. Saya tidak pernah menyalahkan ibu. Suasana di dalam aula perlahan melunak, tetapi rasa malu masih menyelimuti Arga Mahendra Kusumawardana dan Kalista Putri Adiningsih. Mereka berdiri di tengah tatapan diam para tamu, dan keheningan itu terasa jauh lebih berat daripada kritik apapun. Kirana kemudian menundukkan kepala memberi hormat kepada semua yang hadir. Permisi, Bu, dan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kembali sebentar ke rumah karyawan. Ratih Kusumawardani mengangguk pelan. Silakan, Nak. Kirana berbalik menuju pintu. Ketika melewati Hendra Wibisana, pria itu hanya membalas dengan senyum tipis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua sama-sama memahami bahwa mulai hari ini, kehidupan tenang yang selama 3 tahun dijaga dengan susah payah oleh Kirana tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Tepat ketika pintu aula tertutup di belakangnya, telepon genggam di saku Ratih berdering. Ia melirik layar, lalu seketika terdiam. Panggilan itu berasal dari Institut Kesenian Jakarta. Sementara itu, Kirana berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju rumah karyawan di belakang Villa Kusumawardana. Lampu-lampu taman telah menyala, memantulkan cahaya ke permukaan kolam hingga membentuk kilauan lembut. Namun ia hampir tidak menyadarinya. Dari kejauhan, suara tawa dan percakapan para tamu masih terdengar samar, sedangkan di dalam hatinya hanya ada keheningan yang sulit dijelaskan. Rahasia yang ia simpan selama 3 tahun akhirnya terbuka dengan cara yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ketika membuka pintu rumah kecilnya, ia langsung melihat Nadine Aulia Prameswari berdiri di tengah ruang tamu. Tidak seperti biasanya, gadis kecil itu tidak berlari menyambut ibunya. Ia hanya memandang dengan mata bening, sementara kedua telapak tangannya masih menempel pada piano tua di sudut ruangan, seolah sejak merasakan getaran yang dikenalnya tadi ia terus menunggu di sana. Bu,
Ucap Nadine sambil tersenyum dengan pelafalan yang masih sedikit cadel. Hari ini ibu main piano lama sekali. Kirana terdiam sejenak. Ia berjongkok hingga sejajar dengan tinggi putrinya, lalu mengusap lembut rambut halus anak itu. Kamu tahu? Nadine mengangguk kuat. Aku mendengarnya lewat tanganku. Tadi musiknya senang di awal, lalu sedih, setelah itu jadi lebih kuat. Di sana banyak orang. Ya, Bu? Kirana tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk putrinya erat-erat. Aroma rambut Nadine yang begitu akrab perlahan menenangkan hatinya setelah semua yang terjadi malam itu. Maafkan ibu, bisiknya lirih. Ibu pulang terlambat. Nadine menggeleng sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tahu ibu sedang sibuk. Gadis kecil itu mendongak polos. Ada yang menyuruh ibu bermain piano? Pertanyaan sederhana itu membuat Kirana tersenyum tanpa sadar. Anak-anak memang memiliki cara yang sangat istimewa untuk memahami dunia. Ia tidak ingin putrinya ikut memikul beban orang dewasa, sehingga hanya menjawab dengan lembut, ada seseorang yang meminta ibu memainkan sebuah lagu. Ibu suka memainkannya? Kirana menoleh ke arah piano tua di sudut ruangan. Awalnya tidak. Tetapi kemudian ibu berpikir, kakek pasti ingin ibu memainkannya. Nadine berjalan perlahan mendekati piano tua itu dan kembali meletakkan kedua telapak tangannya di atas penutup kayunya. Seperti kebiasaan yang selalu ia lakukan. Aku sudah tahu. Hari ini suara pianonya berbeda dari biasanya. Kirana tersenyum tipis. Bedanya bagaimana? Nadine menjawab tanpa ragu, karena hari ini ada banyak hati yang mendengarkannya. Kirana terdiam beberapa saat. Ia belum pernah menceritakan apapun tentang kejadian di aula kepada putrinya, tetapi anak itu tetap mampu merasakannya melalui getaran musik. Seorang anak yang tidak dapat mendengar dengan telinganya ternyata justru mampu mendengarkan dengan hatinya. Kirana lalu duduk di bangku piano dan perlahan membuka penutup tuts. Piano tua itu tidak lagi menghasilkan bunyi sebulat dan semewah piano Steinway Sons di rumah utama. Tetapi bagi ibu dan anak itu, instrumen sederhana tersebut adalah seluruh dunia mereka. Nadine segera menempelkan kedua telapak tangannya pada badan piano dan memejamkan mata. Kirana tidak memainkan karya terkenal manapun. Ia hanya mengalunkan beberapa melodi sederhana yang dahulu diajarkan ayahnya ketika ia masih kecil. Nada-nada yang hangat dan bersahaja memenuhi ruangan mungil itu, dan senyum bahagia perlahan merekah di wajah Nadine. Nadine Aulia Prameswari menggelengkan kepala kecilnya mengikuti setiap getaran yang merambat melalui kayu piano. Ibu sedang tersenyum, katanya tiba-tiba. Kirana Ayu Prameswari langsung menghentikan permainan pianonya. Kok kamu tahu? Nadine tersenyum polos. Karena pianonya juga ikut tersenyum. Kirana pun benar-benar tersenyum. Pada saat yang sama, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia memeluk putrinya erat-erat, diam-diam bersyukur karena kehidupan masih menghadiahkannya sesuatu yang begitu berharga. Sementara itu, di rumah utama Villa Kusuma Wardana, pesta ulang tahun hampir berakhir. Namun tidak ada lagi yang membicarakan hidangan mewah ataupun ucapan selamat ulang tahun. Satu-satunya topik yang terus diperbincangkan adalah perempuan muda yang memainkan piano kurang dari 1 jam sebelumnya. Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho masih duduk bersama Ratih Kusumawardani di ruang tamu. Ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja lalu berkata perlahan, "Ibu tahu? Selama bertahun-tahun kami di Institut Kesenian Jakarta selalu menyesali hilangnya Kirana. Kami sempat mengira dia menetap di luar negeri." Ratih tersenyum sendu. Dia tidak pernah meninggalkan Indonesia. Ia menghela napas pelan. Yang paling menyedihkan bukanlah ketika seorang pianis meninggalkan panggung, melainkan ketika kehidupan memaksa seorang perempuan muda memilih antara mimpinya dan anaknya. Profesor Dr. Bima terdiam cukup lama. Ia tahu kata-kata itu sepenuhnya benar. Tepat saat itu,
Telepon Ratih kembali berdering. Kali ini panggilan berasal dari Divisi Hubungan Masyarakat Institut Kesenian Jakarta. Setelah mendengarkan selama beberapa menit, ia hanya menjawab singkat, "Baik, saya mengerti. Besok pagi kita bertemu." Seusai menutup telepon, Profesor Dr. Bima bertanya, "Ada apa?" Ratih memutar layar ponselnya ke arahnya. Di sana terlihat sebuah video berdurasi lebih dari 2 menit, tepat saat Kirana duduk di depan piano Steinway Sons. Rupanya salah seorang tamu telah merekam momen itu dan mengunggahnya ke media sosial kurang dari 30 menit yang lalu. Jumlah penontonnya terus bertambah setiap detik. Profesor Dr. Bima mengembuskan napas panjang. Cepat sekali. Ratih menggulir ke bagian komentar. Ribuan komentar terus bermunculan. Siapa perempuan ini? Permainan pianonya luar biasa. Tolong cari identitasnya. Apakah dia seorang pianis profesional? Belum ada satupun komentar yang mengetahui identitas asli Kirana, tetapi rasa penasaran publik menyebar dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Di sisi lain rumah, Arga Mahendra Kusumawardana masih duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya, telepon genggam terus memutar ulang video yang sama. Setiap kali melihat Kirana berjalan dengan tenang menuju piano, ia teringat kembali senyum penuh keyakinan yang tadi menghiasi wajahnya sebelum semuanya berubah. Ia mematikan layar ponsel lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar malu atas cara ia memperlakukan seseorang. Pintu ruang kerja perlahan terbuka. Hendra Wibisana masuk dengan langkah tenang. Arga mengangkat kepala. Setelah menatapnya beberapa detik, Hendra berkata pelan, "Ada permintaan maaf yang jika disampaikan terlalu terlambat, tidak lagi memiliki arti yang sama." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berbalik dan keluar tanpa menunggu jawaban. Arga tetap duduk terpaku. Ia kembali melihat layar teleponnya. Jumlah penonton video tersebut telah melampaui 100.000 hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada saat yang sama, di rumah kecil belakang villa, telepon Kirana juga terus bergetar. Ia membuka layar dan terdiam ketika melihat puluhan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor yang sama sekali tidak dikenalnya. Sesaat kemudian, sebuah pesan baru muncul. "Saya Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho, Direktur Institut Kesenian Jakarta. Besok pagi saya ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang seharusnya sudah kita mulai bertahun-tahun yang lalu." Keesokan paginya, sinar matahari pertama menyapu lembut Taman Villa Kusumawardana, perlahan menghapus sisa-sisa suasana berat yang tertinggal setelah pesta malam sebelumnya. Kirana bangun lebih awal seperti biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Nadine Aulia Prameswari, kemudian membantu putrinya mengenakan pakaian sebelum mengantarnya ke taman kanak-kanak khusus anak-anak dengan gangguan pendengaran. Ia berusaha menjalani seluruh rutinitas pagi seperti hari-hari biasa, tetapi pikirannya terus kembali kepada pesan singkat dari Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho, seolah pertemuan yang akan terjadi pagi itu akan mengubah arah hidupnya sekali lagi. Nadine Aulia Prameswari memeluk ibunya erat sebelum naik ke mobil antar jemput sekolah. Gadis kecil itu tersenyum, lalu menggerakkan kedua tangannya dengan bahasa isyarat sederhana. "Ibu, nanti sore pulang lebih cepat, ya?" Kirana Ayu Prameswari mengangguk sambil mengecup lembut dahi putrinya. "Ibu janji." Mobil itu perlahan melaju meninggalkan halaman, sementara Kirana tetap berdiri beberapa saat di depan rumah karyawan sebelum akhirnya berbalik. Ketika ia memasuki kembali kawasan Villa Kusumawardana, Hendra Wibisana sudah menunggunya. Pria tua itu tersenyum hangat. "Nona Ratih sedang menunggu Anda di ruang tamu kecil." Kirana mengangguk pelan. Ia seolah telah mengetahui bahwa pertemuan ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Di ruang tamu yang menghadap ke danau, Ratih Kusumawardani dan Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho duduk saling berhadapan. Di atas meja tersaji sepoci teh melati yang baru diseduh, aromanya memenuhi ruangan dengan keharuman yang menenangkan. Begitu Kirana masuk, keduanya berdiri menyambutnya.
Silakan duduk, Nak, ujar Ratih dengan lembut. Kirana menundukkan kepala dengan hormat. Terima kasih, Bu. Profesor Dokter Bima menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Saya tidak akan lagi bertanya mengapa kamu menghilang. Setelah malam tadi, saya rasa saya sudah memahami sebagian alasannya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi masih ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kirana mengangkat pandangannya perlahan. Apakah kamu masih mencintai musik? Pertanyaan yang sederhana itu membuat ruangan kembali sunyi. Kirana menatap kedua tangannya sendiri. Jari-jari yang dahulu dianggap sebagai anugerah paling berharga di Institut Kesenian Jakarta kini telah terbiasa memegang sapu, melipat taplak meja, dan menyiapkan hidangan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Saya tidak pernah berhenti mencintainya. Profesor Dokter Bima segera bertanya lagi. Kalau begitu, mengapa kamu tidak kembali? Kirana menunduk. Karena saya tidak bisa. Sang profesor menggeleng pelan. Bukan karena kamu tidak bisa. Ia menatap langsung ke dalam mata mantan muridnya. Melainkan karena kamu tidak berani. Kirana terdiam. Kalimat itu tepat mengenai luka yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan jauh di dalam hatinya. Selama ini ia selalu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia meninggalkan panggung demi putrinya dan demi keadaan hidup yang memaksanya. Namun di dasar hatinya, ia tahu masih ada ketakutan lain yang belum pernah mampu ia akui. Takut kembali lalu kehilangan semuanya sekali lagi. Takut menghadapi harapan orang-orang, dan takut berhadapan dengan kenangan tentang ayahnya. Ratih perlahan meletakkan tangannya di bahu Kirana. Nak, seringkali yang menahan langkah kita bukanlah masa lalu, melainkan rasa takut yang kita ciptakan sendiri. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Keheningan memenuhi ruangan. Lalu Profesor Dokter Bima membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tua yang warnanya telah memudar dimakan usia. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. Apakah kamu masih menyimpan manuskrip karya ayahmu? Kirana sedikit terkejut. Masih. Semuanya masih saya simpan. Mata Profesor Dokter Bima langsung berbinar. Ia menarik napas panjang untuk menahan emosinya. Tahukah kamu bahwa Institut Kesenian Jakarta telah mencari naskah-naskah itu selama lebih dari 10 tahun? Setelah Profesor Darmawan Surya Prameswara wafat, banyak karya beliau hanya tersisa dalam ingatan orang-orang yang pernah mendengarnya tampil. Kami selalu yakin masih ada banyak komposisi yang belum pernah dipublikasikan. Kirana kembali menundukkan kepala. Ayah pernah berkata bahwa karya-karya itu hanya boleh diserahkan kepada orang yang benar-benar memahami nilainya. Sedangkan saya hanya ingin menyimpan sebagian dari beliau tetap bersama saya. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, Profesor Dokter Bima berkata perlahan, kalau manuskrip itu terus tersimpan di dalam sebuah kotak kayu, suatu hari nanti kertasnya akan lapuk dan tintanya akan memudar. Warisan terbesar seorang seniman bukanlah lembaran naskahnya, melainkan ketika karyanya tetap hidup dan terus dimainkan. Kirana terdiam. Kata-kata itu terdengar persis seperti nasihat yang pernah diucapkan ayahnya ketika ia masih kecil. Ratih bangkit berdiri dan membuka jendela. Angin pagi membawa harum bunga yang lembut memasuki ruangan. Ia kemudian menoleh kepada Kirana. Kamu tidak harus menjawab hari ini. Suaranya penuh kelembutan. Tetapi ada satu hal yang ingin ibu sampaikan. Kamu tidak berutang kepada siapapun untuk kembali ke panggung. Jika suatu hari kamu memilih kembali, lakukanlah bukan demi kami, bukan demi dunia musik, melainkan demi dirimu sendiri, demi ayahmu, dan demi Nadine Aulia Prameswari. Mendengar nama putrinya disebut, tatapan Kirana perlahan melembut. Ia teringat senyum Nadine semalam saat kedua tangan kecil itu menyentuh piano tua di rumah mereka. Putrinya belum pernah sekalipun melihat ibunya berdiri di atas panggung konser.
Di dalam ingatan gadis kecil itu, ibunya hanyalah seorang perempuan yang setiap malam memainkan beberapa melodi sederhana di ruang kecil mereka, mengisi rumah mungil itu dengan kehangatan yang tak pernah membutuhkan tepuk tangan siapapun. Ruang tamu kembali hening untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Kirana Ayu Prameswari mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Saya akan membawa semua manuskrip itu." Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho tersenyum hangat. "Saya sudah tahu kamu akan mengatakannya." Setelah pertemuan itu selesai, Kirana kembali ke rumah kecilnya. Ia menarik sebuah peti kayu tua dari bawah tempat tidur. Lapisan debu tipis di atas tutupnya menunjukkan bahwa peti itu sudah sangat lama tidak pernah dibuka. Dengan hati-hati ia melepaskan tali kain yang mengikatnya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa bundel manuskrip yang dibungkus kertas pelindung agar tidak lembab. Pada halaman pertama masih tampak jelas tulisan tangan ayahnya, Profesor Darmawan Surya Prameswara. Tangan Kirana sedikit bergetar. Ia membalik hingga halaman terakhir dari manuskrip pertama. Di sudut bawah kertas itu terdapat sebuah kalimat kecil yang ditulis dengan tinta yang mulai memudar. "Jika suatu hari nanti kamu tidak lagi merasa takut, biarkan musik terus hidup menggantikan ayah." Air mata perlahan jatuh membasahi lembaran itu. Tepat saat itu, telepon di atas meja berdering. Kirana segera mengusap air matanya lalu menjawab panggilan tersebut. Di seberang sana terdengar suara seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai Laras Widyastuti, Direktur Artistik Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. "Maaf menghubungi Anda secara mendadak. Kami sudah menyaksikan video penampilan Anda semalam." Kirana terdiam sejenak. Laras melanjutkan dengan nada penuh penghormatan. "Kami ingin secara resmi mengundang Anda untuk menggelar sebuah konser istimewa yang mempersembahkan karya-karya almarhum Profesor Darmawan Surya Prameswara. Seluruh program akan menempatkan Anda sebagai pianis utama." Kirana memejamkan mata. Ia belum sempat menjawab ketika Laras kembali berkata, "Anda tidak perlu memberi keputusan sekarang. Luangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Tetapi jika Anda bersedia, kami akan menunggu." Kirana memandang peti kayu yang masih terbuka di hadapannya, lalu mengalihkan pandangan ke foto lama ayahnya yang berdiri di atas meja. Ia menarik napas panjang. "Baik." Senyum perlahan muncul di wajahnya. "Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya menerimanya." Pada detik itu juga, sebuah pintu yang selama ini ia kira telah tertutup untuk selamanya perlahan kembali terbuka di dalam hidupnya. 2 hari setelah pesta ulang tahun tersebut, video penampilan Kirana telah menyebar ke hampir seluruh platform media sosial. Para pecinta musik, dosen seni, mahasiswa konservatori, hingga masyarakat umum membagikan ulang rekaman perempuan berseragam sederhana yang duduk di depan piano grand dengan penuh kekaguman dan haru. Yang paling banyak diperbincangkan bukan hanya kehebatan permainannya, melainkan kisah seorang pianis yang rela meninggalkan panggung demi membesarkan putrinya, lalu justru dipermalukan oleh orang-orang kaya yang menganggapnya tidak berarti. Di ruang kerjanya, Arga Mahendra Kusumawardana duduk sendirian membaca setiap komentar yang muncul di layar komputer. Tidak ada seorang pun yang menyebut namanya dalam video itu. Tetapi semua tamu yang hadir malam tersebut mengetahui bahwa pria yang memaksa Kirana bermain piano adalah putra Ratih Kusumawardani. Setiap pujian yang ditujukan kepada Kirana justru membuat dadanya terasa semakin berat, karena di balik semua sanjungan itu ia terus melihat bayangan dirinya sendiri yang begitu angkuh. Pintu ruang kerja perlahan terbuka. Ratih masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia meletakkan sebuah kotak kayu kecil yang telah tampak usang di hadapan putranya. Arga menatap ibunya dengan heran. "Apa ini, Bu?" Ratih menjawab singkat, "Bukalah." Dengan perlahan Arga membuka tutup kotak itu. Di dalamnya terbaring sebuah jam tangan tua yang warnanya telah memudar dimakan waktu. Sekilas saja ia langsung mengenalinya. Itulah jam tangan yang setiap hari dikenakan ayahnya, Surya Kusumawardana, semasa masih hidup. Ratih duduk tepat di hadapan putranya sebelum berbicara dengan tenang.
Ketika ayahmu menitipkan jam tangan ini kepada ibu, beliau berkata bahwa benda ini hanya boleh diberikan kepadamu saat kamu benar-benar memahami nilai seorang manusia. Ia menatap mata Arga tanpa berkedip. Ibu dulu mengira hari itu akan datang jauh lebih cepat. Ternyata ibu harus menunggu sampai hari ini. Arga menundukkan kepala sambil menggenggam jam tangan itu erat-erat. Kenangan tentang ayahnya perlahan memenuhi pikirannya. Sejak kecil ia sering melihat sang ayah makan siang bersama petugas keamanan, berbincang hangat dengan tukang kebun, atau menanyakan kabar para karyawan tanpa membedakan jabatan mereka sedikit pun. Saat itu ia tidak pernah mengerti. Ia hanya menganggap ayahnya terlalu baik kepada orang-orang yang bekerja untuk keluarga mereka. Kini, untuk pertama kalinya, ia mulai memahami bahwa penghormatan kepada seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakan, jabatan yang disandang, ataupun kekayaan yang dimiliki, melainkan oleh kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Suara Ratih Kusumawardhani terdengar serak. Ibu sudah sangat kecewa padaku, ya? Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ibu kecewa bukan karena kamu berbuat salah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang membuat hati ibu benar-benar sakit adalah karena kamu telah melupakan ajaran yang selalu ditanamkan ayahmu. Arga Mahendra Kusumawardhana menggenggam erat jam tangan tua itu. Tanpa sadar, bayangan Kirana Ayu Prameswari yang berjalan dengan tenang menuju piano di tengah tatapan penuh ejekan kembali memenuhi pikirannya. Semakin ia mengingatnya, semakin besar rasa malu yang menggerogoti hatinya. Pada saat yang sama, di ruang tamu utama, Kalista Putri Adiningsi berusaha menghubungi beberapa sahabat dekatnya. Namun satu demi satu panggilan berakhir dengan alasan sedang sibuk. Ada yang hanya menjawab sekilas lalu menutup telepon, bahkan ada yang sama sekali tidak mengangkat panggilannya. Dengan kesal Kalista melemparkan telepon genggamnya ke atas sofa. Padahal cuma masalah kecil. Tepat saat itu, Reza Adinata memasuki ruangan. Ia memandang adiknya beberapa saat sebelum bertanya dengan tenang, "Kamu masih menganggap semua ini hanya masalah kecil?" Kalista menoleh. "Kakak juga mau menyalahkanku?" Reza menggeleng pelan. "Aku tidak datang untuk menyalahkanmu. Lalu apa yang ingin kakak katakan?" Reza menarik sebuah kursi dan duduk di hadapannya. "Aku hanya ingin bertanya satu hal. Kalau orang yang dipermalukan di depan semua tamu malam itu adalah ibu kita sendiri, apakah menurutmu itu masih lucu?" Kalista langsung terdiam. Reza mengembuskan napas panjang. "Selama ini kamu tidak pernah melihat Kirana sebagai seorang manusia. Yang kamu lihat hanyalah seragam yang dikenakannya." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia bangkit dan meninggalkan ruangan, membiarkan adiknya duduk membisu di tengah ruang tamu yang luas. Sore harinya, Arga memutuskan berjalan menuju rumah karyawan di belakang Villa Kusumawardhana. Ia berdiri cukup lama di depan pintu kecil rumah itu, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengetuknya. Dari balik jendela, ia melihat Kirana duduk di samping Nadine Aulia Prameswari, dengan sabar mengajari putrinya menyusun potongan-potongan kayu berbentuk not balok. Ibu dan anak itu tertawa bersama dengan begitu alami, seolah peristiwa yang terjadi pada malam pesta tidak pernah ada. Kebetulan Hendra Wibisana melintas di depan rumah itu. Ia berhenti dan tersenyum ramah. "Tuan Arga ingin bertemu Nona Kirana?" Arga mengangguk perlahan. "Lalu mengapa tidak masuk?" Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab lirih, "Saya tidak tahu harus memulai dari mana." Hendra tersenyum penuh kebijaksanaan. Orang yang menyadari kesalahannya sudah menempuh setengah perjalanan. Setengah sisanya adalah keberanian untuk menghadapinya. Arga menarik napas panjang, lalu akhirnya mengetuk pintu. Kirana yang membukanya tampak sedikit terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. Tetapi ia tetap menyambut dengan tenang dan mempersilakannya masuk. Nadine memberi salam dengan sopan, kemudian memeluk kotak mainannya dan berjalan ke kamar sebelah, membiarkan kedua orang dewasa itu berbicara berdua.
Arga berdiri cukup lama tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya ia menundukkan kepala. Saya minta maaf. Kirana tidak langsung menjawab. Arga melanjutkan dengan suara pelan, saya tahu satu permintaan maaf tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Tetapi saya tetap ingin mengatakannya. Hari itu saya menilai Anda dari pekerjaan Anda, bukan dari siapa diri Anda sebenarnya. Kirana menuangkan segelas air hangat dan meletakkannya di hadapan Arga. Silakan duduk. Arga duduk perlahan, kedua tangannya saling menggenggam erat. Sejak kecil saya selalu merasa berhak menentukan segala sesuatu karena ini rumah saya. Ia tersenyum pahit. Baru malam itu saya sadar bahwa orang yang paling memalukan justru adalah diri saya sendiri. Kirana menatapnya cukup lama sebelum tersenyum lembut. Tahukah Anda? Hal yang paling menyakiti saya malam itu bukan karena Anda meminta saya bermain piano. Arga mengangkat kepalanya. Melainkan karena saya melihat seorang anak muda yang telah melupakan cara menghormati sesama manusia. Arga kembali menunduk. Sekarang saya mengerti. Kirana menggeleng pelan. Belum. Arga menatapnya dengan bingung. Kirana melanjutkan dengan suara yang tenang. Kalau Anda benar-benar mengerti, mulai hari ini perlakukanlah semua orang dengan hormat, termasuk mereka yang menyapu halaman atau mencuci piring di Villa Kusuma Wardana. Saat itulah permintaan maaf Anda benar-benar memiliki arti. Hidung Arga terasa perih menahan haru. Ia perlahan berdiri, lalu membungkukkan badan dengan tulus di hadapan Kirana. Terima kasih. Ketika ia keluar dari rumah kecil itu, cahaya matahari senja telah menyelimuti taman belakang villa dengan warna keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arga berhenti untuk menyapa setiap karyawan yang ditemuinya di jalan. Semua orang memandangnya dengan rasa heran, tetapi Hendra Wibisana hanya tersenyum pelan, seolah mengetahui bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang lahir dari hati yang benar-benar mau belajar. Malam itu, di kamar kecilnya, Kirana Ayu Prameswari membuka kembali peti kayu berisi manuskrip peninggalan ayahnya. Ia menyusun setiap bundel partitur dengan rapi di atas meja, lalu mengusap perlahan lembaran-lembaran kertas yang mulai menguning dimakan usia. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Panggilan itu berasal dari Laras Widyastuti, Direktur Artistik Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Bu Kirana, seluruh persiapan sudah selesai. Konser akan diselenggarakan besok malam. Kirana menoleh ke arah Nadine Aulia Prameswari yang sedang tertidur lelap di sampingnya, lalu tersenyum lembut. Baik. Hari ketika ia kembali ke panggung akhirnya benar-benar tiba. Malam berikutnya, Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki bersinar terang diterangi cahaya lampu. Para tamu yang mengenakan pakaian resmi terus berdatangan memasuki gedung pertunjukan. Di tangan mereka tergenggam tiket konser istimewa bertajuk Warisan yang Abadi. Malam itu bukan sekadar pertunjukan yang memperkenalkan karya-karya yang belum pernah dipublikasikan dari almarhum Profesor Darmawan Surya Prameswara, tetapi juga menjadi momen kembalinya pianis yang selama bertahun-tahun paling dirindukan oleh dunia musik Indonesia. Di balik panggung, Kirana berdiri diam di depan cermin besar. Gaun panjang berwarna putih gading yang sederhana membuatnya tampak anggun tanpa kehilangan kesahajaannya, sangat berbeda dari kemewahan yang sering dikenakan banyak pianis konser. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat kedua tangannya ke depan. Jemarinya masih terasa dingin, sama seperti setiap kali ia bersiap naik ke panggung bertahun-tahun yang lalu. Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho berjalan menghampirinya dan berdiri di sampingnya sambil tersenyum hangat. Waktu masih kuliah, setiap kali menjelang ujian konser kamu juga selalu berdiri seperti ini. Kirana tertawa pelan. Saya kira Profesor sudah melupakannya. Profesor Dr. Bima menggeleng sambil meletakkan tangan di bahunya. Bagaimana mungkin saya lupa? Malam ini jangan berpikir bahwa kamu harus membuktikan apapun kepada siapapun. Bermainlah seperti dulu,
ketika kamu memainkan piano hanya untuk ayahmu. Kirana mengangguk perlahan. Pandangannya beralih ke sisi panggung, tempat Nadine duduk di barisan paling depan bersama Ratih Kusumawardhani. Gadis kecil itu mengenakan gaun biru muda, kedua tangannya terlipat rapi di atas lutut, wajahnya berseri-seri menatap ke arah panggung. Saat melihat ibunya memandang ke arahnya, Nadine langsung mengangkat kedua tangannya membentuk simbol hati, lalu tersenyum lebar. Ratih menggenggam lembut tangan kecilnya. Malam ini ibumu pasti sangat bahagia melihat kamu ada di sini. Nadine mengangguk sambil menggunakan bahasa isyarat sederhana. Aku akan mendengarkan ibu dengan kedua tanganku. Ratih segera memalingkan wajahnya agar tidak terlihat bahwa matanya telah dipenuhi air mata. Lampu di dalam gedung perlahan dipadamkan. Pembawa acara naik ke atas panggung dan memberikan pengantar singkat mengenai perjalanan hidup almarhum Profesor Darmawan Surya Prameswara serta kisah luar biasa di balik kembalinya Kirana. Tidak ada pidato panjang ataupun kata-kata berlebihan. Hanya beberapa kalimat sederhana yang cukup membuat seluruh gedung menjadi sunyi. Ada orang-orang yang meninggalkan panggung bukan karena berhenti mencintai seni, melainkan karena mereka memilih mencintai sesuatu yang lebih besar. Malam ini, mari kita sambut pianis Kirana Ayu Prameswari. Tepuk tangan bergema memenuhi seluruh gedung konser. Kirana melangkah keluar ke bawah cahaya lampu berwarna keemasan. Ia berhenti di tengah panggung, membungkukkan badan dengan hormat, lalu berjalan perlahan menuju piano grand yang berada di tengah ruangan. Saat duduk di bangku piano, ia tanpa sadar mengusap lembut permukaan instrumen itu, seolah sedang menyapa sahabat lama yang telah lama berpisah. Keheningan berlangsung beberapa detik. Lalu nada pertama pun mengalun. Kali ini tidak lagi dipenuhi keraguan seperti saat ia bermain di Villa Kusumawardhana. Malam itu Kirana memainkan piano dengan seluruh isi hatinya yang selama bertahun-tahun tersimpan dalam diam. Melodinya kadang selembut nyanyian seorang ibu yang menidurkan anaknya, kadang mengalir kuat laksana waktu yang tidak pernah berhenti bergerak. Setiap komposisi membawa kenangan tentang ayahnya, tentang masa-masa latihan tanpa mengenal lelah, dan tentang tahun-tahun ketika ia rela menyimpan impiannya sendiri demi membesarkan Nadine. Gedung konser yang luas tenggelam dalam keheningan mutlak. Tidak terdengar batuk, tidak ada kursi yang bergeser. Ratusan penonton larut mengikuti setiap frasa musik hingga tanpa sadar banyak di antara mereka diam-diam menyeka air mata. Di barisan paling depan, Nadine Aulia Prameswari perlahan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sandaran kursi kayu, memejamkan mata, dan kembali mendengarkan permainan piano ibunya melalui getaran yang hanya dapat dipahami oleh hatinya sendiri. Nadine Aulia Prameswari perlahan memejamkan mata sambil tersenyum tipis. Getaran dari panggung merambat melalui lantai, mengalir ke rangka kursi, lalu sampai ke kedua telapak tangannya yang mungil. Meskipun ia tidak dapat mendengar suara apapun, ia tetap mengenali irama yang selama ini dimainkan ibunya setiap malam sebelum tidur. Dengan suara lirih ia berbisik, ibu sedang tersenyum. Ratih Kusumawardhani menoleh ke arahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kok kamu tahu? Nadine menjawab polos sambil tetap tersenyum. Karena malam ini pianonya terasa hangat. Jawaban sederhana itu membuat dada Ratih sesak oleh haru. Setelah hampir 1 jam bermain, Kirana Ayu Prameswari membuka lembar terakhir dari kumpulan manuskrip peninggalan ayahnya. Pandangannya jatuh pada sudut kanan halaman, tempat masih tertulis kalimat yang begitu dikenalnya. Untuk Kirana, pada hari ketika kamu akhirnya cukup berani melangkah maju. Ia menarik napas panjang sebelum meletakkan kedua tangannya di atas tuts piano. Komposisi terakhir dimulai dengan melodi yang sangat sederhana, selembut langkah kaki seorang anak kecil menyusuri jalan desa. Perlahan-lahan musik itu berkembang menjadi semakin luas, semakin kuat, dan semakin bercahaya, seolah menceritakan perjalanan seseorang yang berhasil melewati kehilangan demi menemukan kembali harapan. Setiap akor mengandung keyakinan, kasih sayang, dan pengampunan yang dahulu ingin diwariskan Profesor Darmawan Surya Prameswara kepada putrinya. Saat mencapai bagian klimaks, Kirana tanpa sadar menoleh ke arah barisan paling depan.
Nadine pun membuka matanya dan menatap sang ibu. Hanya beberapa detik pandangan mereka bertemu, tetapi senyum yang menghiasi wajah keduanya telah menyampaikan semua kata yang tidak perlu lagi diucapkan. Kirana melanjutkan permainan pianonya dengan seluruh emosi yang masih tersisa di dalam hati. Akor-akor terakhir bergema megah, lalu perlahan menghilang ke dalam keheningan gedung konser. Ia mengangkat kedua tangannya dari tuts piano dengan perlahan. Tidak ada seorang pun yang langsung bertepuk tangan. 3 detik berlalu. 4 detik berlalu. Seluruh ruangan tetap sunyi. Kemudian Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho berdiri terlebih dahulu. Ia mulai bertepuk tangan perlahan, mantap, dan penuh penghormatan. Sesaat kemudian Maestro Rendra Pradipta ikut berdiri, disusul Ratih Kusumawardhani. Dalam sekejap, seluruh penonton bangkit serempak. Tepuk tangan bergema memenuhi gedung konser, berlangsung tanpa henti selama beberapa menit, seolah ingin menggantikan seluruh tahun yang telah hilang ketika Kirana menjauh dari panggung. Di tengah gemuruh penghormatan itu, Nadine tiba-tiba berlari meninggalkan kursinya. Ia menaiki anak tangga menuju panggung secepat mungkin, lalu memeluk ibunya erat-erat. Kirana segera berlutut dan memeluk putrinya dengan penuh kasih. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Senyum yang mereka bagikan sudah lebih dari cukup di tengah tepuk tangan yang masih menggema di seluruh ruangan. Di deretan kursi belakang, Arga Mahendra Kusumawardhana juga berdiri. Ia menatap ibu dan anak itu cukup lama, lalu menundukkan kepala sedalam-dalamnya, menyampaikan permintaan maaf yang tidak lagi membutuhkan kata-kata. Tepat pada saat itu, Bagas Pamungkas, salah seorang staf belakang panggung, bergegas naik ke atas panggung dan membisikkan sesuatu ke telinga Profesor Dr. Bima. Sang profesor tampak terkejut sejenak sebelum menoleh kepada Kirana dengan mata yang dipenuhi rasa haru. Ketika tepuk tangan mulai mereda, ia melangkah maju sambil berkata, "Kirana, ada sebuah kabar yang saya yakin sudah lama dinantikan oleh ayahmu dimanapun beliau berada." Gedung konser kembali menjadi hening. Profesor Dr. Bima menerima telepon genggam dari Bagas, lalu menyerahkannya kepada Kirana sambil tersenyum. "Panitia Festival Musik Klasik Asia baru saja menghubungi kami. Setelah menyaksikan siaran langsung konser malam ini, mereka secara resmi mengundangmu untuk membawa program warisan yang abadi tampil pada festival tahun depan." Seketika seluruh gedung kembali bergemuruh oleh tepuk tangan yang lebih meriah daripada sebelumnya. Namun Kirana hanya memandang foto besar Profesor Darmawan Surya Prameswara yang terpampang di latar belakang panggung. Ia membungkukkan kepala perlahan. "Terima kasih, Profesor." Suaranya bergetar menahan tangis. "Kalau ayah masih ada, saya yakin beliau akan jauh lebih bahagia daripada saya." Profesor Dr. Bima tersenyum hangat. "Saya justru yakin malam ini beliau sudah mendengarnya. Bukan melalui telinga, melainkan melalui ratusan hati yang hadir di ruangan ini." Nadine masih memeluk ibunya erat. Gadis kecil itu kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di dada Kirana, merasakan detak jantung yang berdegu penuh haru, lalu tersenyum cerah. Jantung ibu sedang bernyanyi. Seluruh hadirin tertawa kecil di tengah keharuan yang memenuhi gedung konser. Kirana mengecup lembut dahi putrinya sambil berbisik, "Karena kamulah ibu akhirnya memiliki keberanian untuk kembali." Tepuk tangan kembali bergema memenuhi teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, menutup malam yang bukan hanya menghidupkan kembali warisan seorang maestro, tetapi juga mengembalikan seorang ibu kepada mimpinya, tanpa pernah melepaskan cinta terbesar dalam hidupnya. Setelah konser berakhir, banyak penonton tetap bertahan di luar teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Tidak ada yang berebut meminta foto atau tanda tangan. Mereka hanya ingin menjabat tangan Kirana Ayu Prameswari dan mengucapkan satu kalimat sederhana, "Terima kasih." Seorang perempuan parubaya menggenggam tangan Kirana dengan mata yang memerah. "Putri saya juga pernah meninggalkan mimpinya karena keadaan. Malam ini, berkat Anda, dia berkata ingin memulainya lagi." Kirana membalas genggaman itu dengan lembut. "Kalau masih ada kesempatan,
Jangan pernah takut memulai terlambat. Yang terpenting adalah jangan menyerah. Beberapa menit kemudian, Arga Mahendra Kusumawardana berjalan mendekat. Ia mengenakan setelan jas sederhana, tanpa lagi memancarkan kesombongan yang dahulu begitu melekat padanya. Di hadapan banyak orang, ia membungkukkan badan dengan sangat dalam kepada Kirana. Dulu saya mengira permintaan maaf saya sudah cukup. Sekarang saya sadar, itu baru permulaan. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Ini surat pengunduran diri saya sebagai direktur utama. Saya ingin memulai lagi dari pekerjaan yang paling dasar di perusahaan keluarga kami. Kirana menatapnya beberapa saat, lalu mendorong kembali amplop itu ke arah Arga. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada saya. Arga mengangkat wajahnya. Kalau begitu, kepada siapa saya harus membuktikannya? Kirana tersenyum lembut. Kepada diri Anda sendiri. Pada hari ketika Anda mampu memperlakukan setiap orang dengan hormat tanpa perlu diingatkan siapapun, saat itulah Anda akan tahu bahwa Anda benar-benar telah berubah. Dari belakang, Ratih Kusumawardani yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu melangkah mendekat dan menggenggam tangan putranya. Ayahmu selalu berkata, orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan orang yang memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Mata Arga kembali memerah. Ia menatap ibunya dengan penuh penyesalan. Aku tidak akan mengecewakan ibu lagi. Di sudut lain, Kalista Putri Adiningsih juga datang dengan langkah pelan. Wajahnya tidak lagi menyisakan sedikit pun kesombongan. Ia berhenti di hadapan Kirana lalu menundukkan kepala. Saya tahu saya tidak berhak meminta dimaafkan. Tetapi saya tetap ingin mengatakan, saya sungguh minta maaf. Kirana menatapnya cukup lama sebelum mengangguk perlahan. Yang terpenting bukan apakah saya memaafkan Anda atau tidak. Yang terpenting adalah mulai hari ini jangan biarkan siapapun merasakan penghinaan seperti yang pernah saya alami. Kalista mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami bahwa jabatan mungkin dapat membuat orang lain merasa takut, tetapi hanya karakter yang mampu menghadirkan rasa hormat yang tulus. Seminggu kemudian, Kirana membawa peti kayu berisi seluruh manuskrip peninggalan ayahnya ke Institut Kesenian Jakarta. Profesor Dr. Bima Satrio Nugroho bersama para dosen telah menunggu sejak pagi di lobi utama. Ketika Kirana meletakkan peti kayu itu di atas meja, seluruh ruangan mendadak sunyi. Dengan sangat hati-hati Profesor Dr. Bima membuka tutup peti, lalu mengangkat manuskrip pertama menggunakan kedua tangannya seolah sedang memegang sebuah pusaka yang tak ternilai. Dengan suara bergetar ia berkata, hari ini bukan hanya warisan seorang komponis besar yang pulang ke rumahnya. Hari ini juga merupakan kembalinya sebuah janji kepada dunia musik. Kirana menggeleng pelan. Saya hanya menjaganya selama bertahun-tahun. Profesor Dr. Bima tersenyum hangat. Bukan hanya manuskrip itu yang kamu jaga. Kamu juga telah menjaga mimpi ayahmu. Beberapa bulan kemudian, setiap akhir pekan halaman kecil di belakang Institut Kesenian Jakarta selalu dipenuhi alunan piano dan tawa anak-anak. Kirana, bersama beberapa dosen, membuka kelas musik gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak-anak tunarungu yang mencintai musik. Nadine Aulia Prameswari selalu menjadi murid yang datang paling awal. Ia duduk di samping piano dengan kedua telapak tangan bertumpu di sisi instrumen, menunggu ibunya memulai pelajaran. Suatu hari, seorang anak laki-laki yang pemalu bertanya kepadanya, "Kalau kamu tidak bisa mendengar, bagaimana kamu belajar musik?" Nadine tersenyum polos dan menjawab, "Aku mendengarnya dengan hati." Kalimat sederhana itu membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut tersenyum. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa warisan terbesar Profesor Darmawan Surya Prameswara bukan hanya kumpulan komposisi yang kini kembali dimainkan di atas panggung, melainkan keberanian, kasih sayang, dan keyakinan bahwa musik mampu menyentuh hati setiap manusia, bahkan ketika telinga tak lagi dapat mendengarnya. Anak laki-laki itu hanya menatap bingung,
sementara Kirana Ayu Prameswari tersenyum lembut kepada putrinya. Ia tahu ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata, karena cukup dirasakan oleh hati. Menjelang senja, ketika kelas musik selesai, sinar matahari terakhir menembus jendela dan menyelimuti tuts-tuts piano dengan cahaya keemasan yang hangat. Nadine Aulia Prameswari berlari menghampiri ibunya lalu memeluknya erat. "Ibu, nanti kalau aku besar, apa aku bisa bermain piano sehebat ibu?" Kirana mengusap lembut rambut putrinya sambil tersenyum dan menggeleng pelan. "Ibu tidak berharap kamu bermain lebih hebat daripada ibu. Ibu hanya berharap kamu tumbuh menjadi seseorang yang tahu bagaimana mencintai dan menghargai orang lain." Nadine memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, "Apa itu juga yang diinginkan kakek?" Kirana memandang langit biru di balik jendela, tempat awan-awan bergerak perlahan mengikuti angin. "Benar. Kakek pernah mengajarkan kepada ibu bahwa musik yang paling indah bukanlah musik yang dimainkan dengan nada-nada yang sempurna, melainkan musik yang lahir dari hati orang yang memainkannya." Nadine kembali meletakkan kedua telapak tangannya di atas piano. Kirana duduk di sampingnya, lalu mulai memainkan komposisi pertama yang dahulu diajarkan ayahnya. Melodi yang telah begitu akrab itu kembali memenuhi ruangan kecil dengan kelembutan yang menenangkan. Kali ini ia tidak bermain untuk membuktikan bakatnya, bukan pula untuk merebut kembali ketenaran yang pernah hilang. Ia bermain demi ayahnya, demi putrinya, dan demi anak-anak yang duduk diam di ruangan itu, masing-masing mendengarkan musik dengan cara mereka sendiri. Di luar jendela, cahaya senja perlahan memudar, tetapi alunan piano tetap mengalir, berpadu dengan tawa anak-anak dan kedamaian yang mengisi penghujung hari. Ada orang-orang yang naik ke atas panggung agar dikenang oleh dunia, tetapi ada pula orang-orang yang memilih hidup dalam kesederhanaan agar dunia menjadi tempat yang sedikit lebih baik bagi sesamanya. Pada akhirnya, yang tinggal di dalam hati setiap orang bukanlah gemuruh tepuk tangan dari satu malam pertunjukan, melainkan melodi tentang martabat, kebaikan hati, dan kasih sayang yang akan terus bergema melintasi waktu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi. Barangkali, di suatu tempat, ada seseorang yang sedang membutuhkan secercah harapan, kekuatan, atau keberanian untuk melangkah kembali. Teruslah mengikuti kisah-kisah kami tentang keluarga, cinta, kebenaran, dan nilai-nilai sederhana yang seringkali justru paling berarti dalam kehidupan. Dari manapun Anda menikmati cerita ini, semoga setiap kisah yang dibagikan dapat membawa lebih banyak kebaikan, empati, dan harapan bagi siapapun yang membacanya.